Di sini kami dari kelompok 3 dengan tema alur pencatatan dokumen rekam medis yang tidak lengkap, yang beranggotakan saya sendiri, Cornella Viola Alfionika, NIM 1802050102, dan teman saya, Devani Meliana Nurlatifah, NIM 1802050104, Elin Mei Saputri, NIM 1802050108, Harimas Rifai Alhuda, NIM 1802050112, Hernawan Haryo Wibisono 180205-113, Linda Mawardani NIM 180205-116, Niken Linda Mawarti NIM 180205-122, Prima Nagari Dwita Cahyani NIM 180205-126, dan yang terakhir RR Ajeng Kusuma Wardani dengan NIM 180205-127. Di sini, saya dengan teman-teman yang lainnya akan menjelaskan tentang alur ketidaklengkapan dokumen rekam medis. Sebelum masuk ke alur ketidaklengkapan dokumen rekam medis, saya akan memberikan contoh dokumen rekam medis yang tidak lengkap. Di sini, saya mempunyai dokumen rekam medis dengan nomor RM 001005. Setelah saya analisis, ternyata pada dokumen rekam medis tersebut tidak ditemukan salinan resep obatnya dan masih ditemukan item-item yang masih kosong pada sebagian formulir di dokumen tersebut. Di sini saya akan memberikan contoh dokumen rekam medis yang tidak lengkap. Dokumen rekam medis ini kami ambil dari laboratorium rekam medis di kampus. Saya mempunyai dokumen rekam medis dengan nomor rekam medis 000999. Setelah dilakukan analisis pada dokumen rekam medis tersebut, ternyata masih terdapat beberapa formulir rekam medis yang tidak dicantumkan dalam dokumen rekam medis tersebut. Salah satunya tidak terdapat formulir ringkasan keperawatan, dan masih banyak item-item pada formulir yang tidak diisi oleh pemberi pelayanan kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan alur pencatatan ketidaklengkapan dokumen rekam medis. Jika kita sebagai petugas masih menemukan ada beberapa dokumen rekam medis yang tidak lengkap, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan, antara lain yaitu mencatat ketidaklengkapan dokumen rekam medis tersebut pada kartu kendali atau kertas kecil, dan kemudian kita meletakkan kertas kecil itu di depan folder dokumen rekam medis. Jika masih ada yang tidak lengkap, hal yang bisa dilakukan yaitu bisa mengidentifikasi ketidaklengkapan dokumen rekam medis tersebut dengan cara membuat catatan kecil dan diletakkan di bagian dalam dokumen rekam medis, atau bisa memberikan tanda tangan, stempel, atau cap di map rekam medis. Yang kelima, jika masih ada yang tidak lengkap, hal yang bisa kita lakukan yaitu dengan mencatat ketidaklengkapan dokumen di buku KLPCM yang berisi nomor rekam medis, nama, bangsal, ketidaklengkapan, dokter penanggung jawab, tanggal dikembalikan ke bangsal, dan tanggal diterima kembali. Jika masih ada dokumen rekam medis yang tidak lengkap, hal yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mencatat dokumen rekam medis yang tidak lengkap ke dalam buku ekspedisi. Kemudian, menyerahkan dokumen rekam medis yang tidak lengkap tersebut kepada petugas yang bertanggung jawab untuk melengkapi isi data rekam medis. Di sini saya akan menjelaskan batas waktu melengkapi dokumen rekam medis yang tidak lengkap. Untuk melengkapi isi data rekam medis yaitu selambat-lambatnya 2 kali 24 jam sejak dokumen rekam medis diserahkan ke unit pencatatan data oleh petugas assembling. Bila batas waktu dilampaui, maka dokumen rekam medis akan diserahkan ke bagian filing untuk disimpan tersendiri. Jika pencatatan rekam medis tidak lengkap, maka dapat menyebabkan pemberi pelayanan tidak dapat mengevaluasi pada saat memberikan pelayanan kepada pasien, di mana apabila terdapat malpraktek
tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ketidaklengkapan percatatan DRM juga dapat mempengaruhi mutu dari pelayanan kesehatan tersebut. Karena jika di suatu pelayanan kesehatan diadakannya akreditasi, apabila tim dari akreditasi masih menemukan bahwa adanya DRM yang tidak lengkap, maka akan berpengaruh pada nilai dan tidak sesuai dengan standar akreditasi tersebut, sehingga berdampak pada mutu di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah katanya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.